Akhir-akhir ini berkembang sebuah fenomena pada anak-anak, indigo. Anak-anak ini diklaim memiliki kelebihan yang tidak normal. Kadang mereka dianggap memiliki kemampuan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Mereka juga disebut-sebut memiliki indera keenam, bisa melihat masa lalu, mengetahui kejadian masa depan, melihat atau berinteraksi dengan makhluk gaib. Bagaimana pandangan Islam terhadap indigo? Apakah benar anak tersebut mempunyai kemampuan supranatural atau hanya tipu daya jin yang mencoba mengganggu Bani Adam sejak mereka dilahirkan? Apa saja gangguan yang bisa dilakukan setan kepada anak-anak dan bagaimana cara menghindarinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Indigo adalah sebuah khas orang Indonesia terhadap anak-anak yang mempunyai kemampuan supranatural. Anak indigo dianggap mampu berkomunikasi dengan jin, melihat penampakan gaib di sekitarnya, bahkan ada yang menyebut anak indigo mampu meramal kejadian masa depan dan menebak masa lalu seseorang. Selain itu, tingkat kecerdasannya dianggap di atas rata-rata sehingga pemikiran atau daya konsepnya luar biasa atau dapat menguasai banyak bahasa bahkan tanpa belajar. Sebenarnya di kalangan ahli, anak indigo masih menjadi kontroversi. Sebagian menganggap indigo adalah sesuatu yang nyata, sementara yang lain menganggapnya sebagai hal yang semu. Mereka menganggap tidak ada satu bukti penelitian pun yang membuktikan secara sains tentang kelebihan yang dimiliki oleh anak indigo. Lalu bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap fenomena ini? Kenyataannya memang ada anak-anak yang memiliki sifat yang disebut anak indigo tersebut. Cukup banyak kisah dan kejadian nyata yang mendukung fenomena tersebut. Hanya saja, anak-anak yang seperti itu di dalam pandangan Islam bukanlah sebuah kelebihan, melainkan sebuah kelainan atau penyimpangan yang bisa disembuhkan. Sebagian besar ulama berpendapat, anak-anak yang dikatakan indigo tersebut sebetulnya berada dalam gangguan jin, sehingga ia bisa menyaksikan hal-hal yang di luar kemampuan normalnya manusia. Meskipun seorang anak kecil yang belum balik atau belum dicatat oleh Allah amalnya, bukan berarti ia bebas dari gangguan setan. Jika ada anak kecil mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa, maka kemungkinan yang dilihatnya adalah jin. Pada dasarnya, manusia memang tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya, tetapi ia bisa menjelma menjadi wujud lain sehingga bisa terindra oleh manusia, baik dengan dilihat, didengar, atau diraba. Hal seperti ini juga beberapa kali terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya pada kasus Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, di mana ia menangkap jin yang mencuri makanannya. Kejadian yang sama juga pernah dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menangkap jin yang mencuri makanan zakat fitrah. Jika benar anak indigo melihat jin, bukan karena dia memiliki kemampuan khusus, namun karena jinlah yang menampakkan diri kepadanya. Bukan hanya gangguan seperti itu yang bisa dilakukan jin, bahkan jin juga bisa merasukinya. Hal ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang diceritakan oleh sahabat Nabi Ya'la bin Murrah. Ia mengisahkan bahwa suatu ketika ia sedang melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, mereka melewati seorang wanita yang sedang duduk bersama anaknya yang masih kecil. Wanita tersebut mengatakan kepada Rasulullah bahwa anaknya menderita penyakit aneh dan dalam sehari bisa kambuh beberapa kali. Rasul pun meminta kepada wanita tersebut agar memberikan anak itu kepadanya. Wanita tersebut membawa bayinya kepada Rasulullah. Kemudian beliau membuka mulut anak itu, lalu meniup ke dalamnya sebanyak 3 kali dan mengucapkan, Bismillah, aku adalah hamba Allah, nyahlah engkau wahai musuh Allah. Kemudian beliau menyerahkan kembali bayi itu kepada ibunya dan mengatakan agar nanti kembali menemui beliau di tempat tersebut, agar beliau bisa memeriksa kembali kondisi anak tersebut.
Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lewat di tempat tersebut, wanita yang kemarin sudah menunggu mereka dengan membawa 3 ekor kambing. Wanita tersebut mengatakan bahwa ia tidak lagi merasakan sesuatu yang aneh pada anaknya, dan ia memberikan kepada Rasulullah 3 ekor kambing tersebut. Anak indigo siapapun dia, tetaplah manusia biasa. Dia tidak akan melampaui batas kemampuannya sebagai manusia. Allah berfirman, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah." Quran Surat An-Naml 65. Semua kemampuan terkait dengan hal gaib sejatinya tidak mungkin dimiliki manusia selain Nabi yang mendapat wahyu dari Allah. Dialah Allah yang mengetahui perkara gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Quran Surat Al-Jin 26-27. Lalu bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap fenomena ini? Kenyataannya memang ada anak-anak yang memiliki sifat yang disebut anak indigo tersebut. Cukup banyak kisah dan kejadian nyata yang mendukung fenomena tersebut. Hanya saja, anak-anak yang seperti itu di dalam pandangan Islam bukanlah sebuah kelebihan, melainkan sebuah kelainan atau penyimpangan yang bisa disembuhkan. Sebagian besar ulama berpendapat, anak-anak yang dikatakan indigo tersebut sebetulnya berada dalam gangguan jin, sehingga ia bisa menyaksikan hal-hal yang di luar kemampuan normalnya manusia. Meskipun seorang anak kecil yang belum balik atau belum dicatat oleh Allah amalnya, bukan berarti ia bebas dari gangguan setan. Jika ada anak kecil mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa, maka kemungkinan yang dilihatnya adalah jin. Pada dasarnya, manusia memang tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya, tetapi ia bisa menjelma menjadi wujud lain sehingga bisa terindra oleh manusia, baik dengan dilihat, didengar, atau diraba. Hal seperti ini juga beberapa kali terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pada kasus Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, di mana ia menangkap jin yang mencuri makanannya. Kejadian yang sama juga pernah dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menangkap jin yang mencuri makanan zakat fitrah. Jika benar anak indigo melihat jin, bukan karena dia memiliki kemampuan khusus, namun karena jinlah yang menampakkan diri kepadanya. Bukan hanya gangguan seperti itu yang bisa dilakukan jin, bahkan jin juga bisa merasukinya. Hal ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang diceritakan oleh sahabat Nabi Ya'la bin Murrah, ia mengisahkan bahwa suatu ketika ia sedang melakukan perjalanan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, mereka melewati seorang wanita yang sedang duduk bersama anaknya yang masih kecil. Wanita tersebut mengatakan kepada Rasulullah bahwa anaknya menderita penyakit aneh dan dalam sehari bisa kambuh beberapa kali. Rasul pun meminta kepada wanita tersebut agar memberikan anak itu kepadanya. Wanita tersebut membawa bayinya kepada Rasulullah. Kemudian beliau membuka mulut anak itu, lalu meniup ke dalamnya sebanyak 3 kali dan mengucapkan, "Bismillah, aku adalah hamba Allah, enyahlah engkau wahai musuh Allah." Kemudian beliau menyerahkan kembali bayi itu kepada ibunya dan mengatakan agar nanti kembali menemui beliau di tempat tersebut, agar beliau bisa memeriksa kembali kondisi anak tersebut. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lewat di tempat tersebut, wanita yang kemarin sudah menunggu mereka dengan membawa 3 ekor kambing. Wanita tersebut mengatakan bahwa ia tidak lagi merasakan sesuatu yang aneh pada anaknya, dan ia memberikan kepada Rasulullah 3 ekor kambing tersebut. Anak indigo siapapun dia, tetaplah manusia biasa. Dia tidak akan melampaui batas kemampuannya sebagai manusia. Allah berfirman, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah." Quran Surat An-Naml 65. Semua kemampuan terkait dengan hal gaib sejatinya tidak mungkin dimiliki manusia selain Nabi yang mendapat wahyu dari Allah. Dialah Allah yang mengetahui perkara gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Quran Surat Al-Jin 26-27.